Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang sejarah Islam, orang Yahudi selalu berada di bawah perlindungan negeri-negeri Islam. Namun, sejak 1948, Israel mulai melakukan penjajahan, perampasan dan pencaplokan tanah Palestina. Pertanyaannya adalah, benarkah dunia akan kiamat jika Israel kalah perang dari Palestina? Dan mari kita simak jawabannya. Dalam perspektif Islam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih yang berkaitan dengan keadaan akhir zaman, kelak akan berperang melawan Yahudi hingga mereka bersembunyi di bawah batu dan pepohonan. Hadis ini termasuk dari tanda-tanda kenabian Rasulullah yang teri dengan mukjizat kabar yang terjadi di masa yang akan datang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum muslimin akan membunuh mereka. Sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di bawah batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, 'Wahai Muslim, wahai hamba-hamba Allah, ini adalah orang Yahudi yang ada di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon garakat, karena dia adalah pohon Yahudi.'" Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini dari syaratnya termasuk hadis sahih tanpa perbedaan pendapat. Hadis ini baru terasa relevan di zaman sekarang, sejak dinubuahkan oleh Nabi pada 14 abad lebih yang lalu. Tiap orang yang membaca hadis di zamannya akan sedikit kebingungan. Mengapa? Sebab di masa mereka, hidup sejarah Yahudi tidak seperti sekarang. Mereka belum menjadi sosok negara superpower yang angkuh keangkuhan Yahudi dengan negara Israelnya. Negara Israel belum pernah ada sepanjang 14 abad itu. Keberadaannya baru muncul di abad ke-20 ini atau abad ke-14 Hijriah. Dulu komunitas Yahudi selalu dimusuhi oleh semua bangsa dan mereka meminta perlindungan kepada penguasa Islam. Komunitas Yahudi pernah dibantai oleh Nazi Jerman di masa Hitler. Mereka baru merasa aman apabila tinggal di wilayah kafilah Islam, karena hukum Islam melarang memerangi ahli zimmah ataupun kafir zimmi. Salah satu penguasa yang anti-Yahudi adalah Spanyol Kristen. Ketika Spanyol dikuasai rezim Katolik, bukan hanya umat Islam yang diusir, tetapi termasuk juga kalangan Yahudi. Tidak ada satupun tanah di dunia ini yang mau menampung bangsa ini, kecuali penguasa Muslim Turki Utsmani. Maka teks hadis ini baru terjawab pada tahun 1948 ketika komunitas Yahudi mendirikan negara Israel melakukan agresi dan penjajahan terhadap negeri Islam merdeka Palestina. Pada tahun 1967, semakin jelas lagi hadis ini, karena ternyata komunitas Yahudi yang selama 14 abad hidup di bawah perlindungan asuhan dan kerahiman umat Islam, tiba-tiba berubah menjadi serigala liar yang mengakibatkan perang Arab. Israel hadis yang saya bacakan tadi merupakan hadis yang sangat ditakuti oleh Israel, sekaligus pembangkit harapan bagi umat Muslim. Palestina itu sangat tegas menyebutkan kepastian kehancuran bangsa pengingkar Allah dan para nabi. Bahkan pohon dan batu pun ikut-ikut membantu kaum muslimin dalam memerangi mereka, kecuali pohon garakat yang dikenal sebagai pohon Yahudi. Itu sebabnya sekarang Israel sedang gencar-gencarnya menanam pohon garakat sebagai tempat persembunyian mereka ketika perang akhir zaman terjadi. Israel yang hari ini memiliki senjata alutsista paling canggih di Timur Tengah ditambah dukungan Uni Eropa dan Amerika, satu hari akan dikalahkan. Ini adalah sebuah kepastian karena yang menyebarkannya bukan sembarangan orang yang bilang adalah seorang yang paling dekat kepada Allah.
yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain hadis nubuwah tadi, Rasulullah juga mengabarkan tentang kematian Dajjal Mesias palsu yang ditunggu-tunggu kaum Yahudi. Rasulullah menyebarkan bahawa Dajjal akan mati di tangan Nabi Isa alaihissalam ataupun Isa bin Maryam yang akan dikembalikan Allah ke dunia menjelang kiamat. Peristiwa terbunuhnya Dajjal dan pengikutnya itu terjadi di kota Lod atau Alud. Dalam bahasa Arab, Lod merupakan salah satu kota yang berkembang di daratan Saron sekitar 15 km di negara Taif. Israel Lod merupakan kota yang berada di dekat Baitul Maqdis atau Aliyah di Palestina, dekat Ramallah, dan berikut nubuah Nabi tentang kematian Dajjal di akhir zaman. Peristiwa ini menjadi salah satu dari 10 tanda besar kiamat. Rasulullah bersabda yang artinya, "Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela menjaga kalian. Na'udzubillahi min zalik." Dan Dajjal akan keluar di Yahudi Asbahan hingga ke Madinah, dan ia turun di tepinya, yang mana Madinah pada waktu itu memiliki 7 pintu. Pada setiap pintu terdapat malaikat yang menjaganya, lalu akan keluar menuju kepada Dajjal. Sejelek-jelek penduduk Madinah darinya hingga ke Syam, tepat di kota Palestina di pintu Lud. Sesekali Abu Daud berkata, hingga Dajjal datang tiba di Palestina di pintu Lud. Lalu Isa alaihissalam pun turun dan membunuhnya. Kemudian Isa tinggal di bumi selama 40 tahun dan menjadi imam dan yang adil dan hakim yang adil. Hadis riwayat Ahmad, dan itulah kabar nubuah tentang nasib umat Yahudi dan Dajjal di akhir zaman menjelang kiamat. Dan semoga video ini menambah keimanan kita dan motivasi kita untuk menyiapkan bekal sebelum datangnya hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.